Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kita terhadap kitab Mabadi'u Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Dr. Nur Fauzi Palestin, yang mana kitabnya diterbitkan oleh penerbit Kalista. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang problematika atau problem fikih yang kadang-kadang didebatkan di kalangan masyarakat, yaitu tentang membaca Sayyidina di dalam sholat. Jadi kita, sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita sedang duduk tahiyah, kita biasanya membaca sholat Ibrahimiyah, yaitu satu-satunya sholat yang diajarkan Nabi besar Muhammad SAW kepada para sahabat, di mana Nabi mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tanpa ada Sayyidina. Dan di sisi lain, tradisi sebagian masyarakat, terutama di Indonesia, dalam kita bersolawat kepada Nabi, bahkan juga dalam membaca sholawat Ibrahimiyah, baik di dalam salat maupun di luar salat, kita sering membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apakah pengucapan Sayyidina di dalam salat ini termasuk dalam kategori yang diharamkan, ataupun mungkin ekstrimnya apakah termasuk bid'ah dhalalah? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Pertama, bahwa yang tidak boleh ditambah dan dikurangi dalam konteks agama kita adalah Al-Quran. Kita tidak boleh menambah kalimat apapun di dalam surah Al-Fatihah. Kita sangat-sangat dilarang mengurangi apa yang ada di surah Al-Fatihah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah fakta, ada sebuah kejadian di era Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana terjadi di kalangan para sahabat menambah beberapa redaksi-redaksi doa atau zikir yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, yang mana beliau menambah dalam talbiyah haji, labbaik Allahumma labbaik, beliau menambah labbaikah adadat turab, labbaikah adadat turab. Bahkan juga ada sebagian sahabat, kalau nggak salah Ibnu Umar atau Umar, beliau menambah di dalam tahiyat wa barakatuhu. Jadi at-tahiyat itu at-tahiyatu lillahil mubarakatuh shalawat, itu at-tahiyatul mubarakatuh shalawat thayyibatu lillah, assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Beliau menambah wa barakatuhu. Dan itu tidak ditegur oleh Nabi besar Muhammad SAW, malah diapresiasi. Ini menunjukkan apa? Bahwa menambahkan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan satu dua lafaz atau kalimat, itu sebenarnya tidak dipersoalkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, bahwa dalam konteks keharusan bersolawat di dalam tahiyat, kita sebenarnya bisa bersolawat pakai solawat apapun. Tidak harus
Sholawat Ibrahimi. Kemudian bagaimana sebenarnya diskusi di kalangan ulama tentang penambahan Sayyidina ini? Di kalangan ulama di mazhab Syafi'i dan juga di mazhab Maliki, sebenarnya mereka tidak memperdebatkan boleh dan tidaknya. Akan tetapi mereka memperdebatkan lebih utama mana. Mari kita baca teks yang didatangkan atau yang disebutkan oleh Ustadz Nur Fauzi. Ra'a ba'du ashabina. Ra'a berpendapat atau melihat atau memandang ba'du ashabina, sebagian dari ulama-ulama kita, anna qira'ata sayyidana, kepada sungguhnya membaca sayyidina ya fit tasyahhud, di dalam tasyahud, laisa masyru'an, tidak masyru' atau tidak legal ya. Artinya legal ya. Walau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ilegal. Walau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan sekalipun ya Nabi berkata ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah sayyid atau pemimpin tuan dari manusia, wala fakhr, dan tidak ada kebanggaan. Wa dzakara, dan menyebutkan Asy-Syaikh Izzuddin Ibn Abi Salam annal ityana biha, bahwa menyebutkan sayyidina fi sholati di dalam salat ya, yambani ya terbangun didasarkan apa? Alal khilaf, atas perbedaan, halil aula, atau apakah lebih utama, imtithalul amr, berkomitmen pada perintah ya, ausulukul adabi, atau kita memakai pendekatan adab, pendekatan kesopan santunan. Jadi di mana Nabi mengajarkan kepada para sahabat salawat Ibrahimi itu dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Yang diajarkan Nabi ini adalah bagian dari perintah. Okay. Kemudian di sisi lain orang atau kita kadang-kadang tidak mau menyebut nama seseorang secara langsung karena takut tidak sopan. Oleh sebab itu dalam konteks ini kita misalnya menambahkan Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Nabiyina Muhammad. Dan ini ketika kita menambah Sayyidina, ini bagian dari kita menjaga adab kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira ulama yang tidak membolehkan menambah Sayyidina, dia berkomitmen pada perintah, dia berkomitmen terhadap apa yang telah dijelaskan Nabi ya. Sedangkan yang menambah Sayyidina pada prinsipnya adalah lebih mengutamakan atau memprioritaskan menempuh ya, atau menggunakan pendekatan menjaga adab kepada Nabi besar Muhammad SAW. Namun perlu digarisbawahi, bukan berarti ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad itu tidak beradab, tetap beradab kepada Nabi besar Muhammad SAW. Namun ketika kita menambah Sayyidina, maka kita lebih menjaga adab kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Imam Izzuddin Ibn Abi Salam mengatakan qultu walladzi yadhharu li, walladzi, dan adapun yadhharu yang tampak kepada diriku, wa af'aluhu fi shalah, dan aku lakukan di dalam salat, wa ghairiha, dan di selain salat, maaf, al-ityanu bilafdhis sayyid, ialah menyebut lafaz sayyid. Wallahu a'lam. Ini penjelasan dari Al-Imam Izzuddin Ibn Abi Salam. Dalam konteks ini mengingatkan ya kita kepada sebuah cerita di mana ketika Nabi Muhammad SAW sakit parah dan di hari-hari beliau akan meninggal, di mana beliau menyuruh Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu an untuk menjadi imam. Tapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an tidak mau. Padahal perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perintah bersifat wajib. Yang namanya amr ya, perintah dalam ilmu usul fiqh, dalam bahasa Arab, makna hakikahnya, makna utamanya, makna yang terbersih pertama kali ketika kita mendengar perintah, maka itu adalah wajib atau ijab, mewajibkan. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an
tidak mau menjadi imam karena ada nabi. Maka tidak mauan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bukan karena membangkang perintah Nabi, tapi karena beliau yasluku maslakal adab, karena beliau mengedepankan adab beliau kepada Rasulullah SAW. Tidak pantas bagi seorang Abu Bakar menjadi imam dalam sholat bagi Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kemudian Nabi tetap menjadi imam. Dan Nabi waktu itu sholat duduk, dan Abu Bakar radhiyallahu an yang kemudian yang berdiri ya di samping Nabi atau di belakang Nabi SAW secara langsung, dan para sahabat mengikuti gerakan dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Dari sini maka umat Islam yang membaca atau menyebutkan Sayyidina di dalam sholat sebenarnya mengikuti sunnah atau lelampah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, yaitu mura'atul adab, mengutamakan adab ketimbang perintah Nabi besar Muhammad SAW. Dan tentunya kita tidak bisa menyalahkan dan juga bahkan menganggap orang yang tetap mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad tidak beradab. Enggak, mereka tetap beradab. Cuman kita melihat bahwa menggunakan Sayyidina ya, itu lebih beradab. Wa amma bi khususi ziyadati Sayyidina fi sholati Ibrahimiyah ba'da tashahhudi faqad dhahaba ila istihbabi dzalika ba'dul fuqaha'i al-mutaakhirin. Ini menegaskan kembali bahwa penambahan kalimat Sayyidina di sholat Ibrahim itu sebenarnya adalah diistihbabkan atau disunnahkan oleh sebagian ulama atau fuqaha al-mutaakhirin seperti Izzuddin Ibn Abi Salam, Al-Imam Ar-Ramli, Al-Qalyubi wa Syarqawi min asy-Syafi'iyah dari madhab Syafi'i, dan juga Al-Haskafi wa Ibn Abidin min al-Hanafiyah dari madhab Hanafi, mutaba'atan lil-Ramli asy-Syafi'i, karena mereka mengikuti pendapat dari Ar-Ramli asy-Syafi'i. Dan begitu juga Al-Imam An-Nafrawi dari Al-Malikiyah, kama sarraha bistibabi, sebagaimana mentasrih dengan jelas ya, menyebutkan dengan jelas istihbabi dengan sunnahnya menambah Sayyidina dalam salat Ibrahimiyah. An-Nafrawi, siapa? Al-Imam An-Nafrawi minal Malikiyah dari madhab Maliki. Alhasil kesimpulannya, anna qira'ata Sayyidina, bahwa membaca Sayyidina fi shalah minal adabil mahmud, termasuk dari menjaga kesopan santunan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan itu terpuji al-laiki li nabiyina Muhammad SAW, yang layak, yang pantas untuk Nabi kita Muhammad SAW. Wala yanbaghi lana an natrukahu, dan seyogyanya kita tidak meninggalkannya, li'anna ta'addubah, karena menjaga adab ini min alamati ta'zim ila Rasulullah SAW, termasuk tanda mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.